Jazallah Sayyidina Muhammadan khairan jazallah Sayyidina Muhammadan amawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al yadul ulya khairum minal yadis sufla wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Sohibul Bait Ibu Nafsiyah, Bapak Cipto, Sucipto, apa Cipto aja? Sucipto. Su itu bagus, Cipto itu karya. Nah, jadi punya karya yang bagus. Kalau Mbak pinter lah, Mbak Naf kok nggak pinter. Sari Etiopo. Yang terhormat ibu-ibu yang insya Allah sore ini atau siang menjelang sore ini kita semua dikaruniai oleh Allah dengan usia yang sempurna. Usia yang sempurna itu usia yang seperti apa? Usia yang banyak berkahnya. Usia yang diberkahi Allah itu yang seperti apa? Usia yang banyak amalnya. Amalnya yang seperti apa? Ya amal termasuk di dalamnya sedekah. Guyu karo tonggo ku ya wis amal. Wong kok merengut ae. Ketemu tonggo merengut. Ketemu tonggo kok merengut iki dadi dirahapane wis pelit, merengut. Pisit ora tau awean, cerewet. Opo sing dijipuk lho? Nek ngono ora usah manggon neng masyarakat, manggon neng alas, neng alas purwo ngono. Alhamdulillah insyaallah kita semua dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sering kita sampaikan kemarin tentang qodok sholat. Ibu udah ngodok belum? Pasti belum. Nunggu kapan? Padahal sholat harus dijalankan. Yang sudah lewat cepet-cepet diqodok. Kenapa? Takutnya malaikat maut datang sebelum jenengan mengqodok sholat. Bagaimana sih kok sulit banget hidup? Gak sulit, sampean yang menyulitkan diri. Bahkan ibu saking pentingnya sholat, saking sholat ini wajib, harusnya dalam banyak keterangan fikih ibu, yang namanya sholat jamak itu hanya boleh dilakukan pada waktu bepergian. Tapi banyak mazhab, banyak ulama membolehkan ibu jenengan sholat jamak meskipun di rumah. Ini saya buka ilmunya sekarang ibu. Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan ya juzul jam'u bil marodi takdiman wa takhiran, bahwa orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Apakah sholat jamak takdim, apakah sholat jamak takhir? Jenengan sakit, yang sakit itu menyusahkan,
Jam 12 kudu turu, saurunge jam 12 wis turu, urung masuk duhur, sampean wis turu karena sakit. Maka jenengan boleh nanti kok berat banget ini sholat duhurnya, jenengan niatkan aku engko arep tak jamak. Neng endi jamake neng sholat asar. Sakingnya nggak boleh ninggalin sholat ibu, nggak boleh sama sekali kita nggak sholat. Jenengan kok wah iki kaya ning lek ngasar iki kayane aku ora tangi iki saking lorone awak iki. Sampeyan salat jamak takdim. Takdim ki piye? Salat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Dadi sampeyan salat zuhur dhisik terus salat asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Ingat, majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Salat 4 rakaat zuhur, terus bar kuwi salat 4 rakaat asar. Nah asare wis lewat bu, sampean kok iso maghrib tangi. Misal sakit, sampean cepet-cepet sholat maghrib, ora iso dijamak neng sholat isya. Pokoknya ojo ninggalne sholat. Aku wis gugur ibu karo jenengan-jenengan ngewenehi ilmu iki. Setelah itu jenengan tinggal mau apa enggak. Saurunge malaikat maut teko neng omahe sampean. Iki jamak. Dadi ora usah lunga oleh jamak. Enggak harus syaratnya lunga ternyata sholat jamak. Wong loro kuwi lho ya oleh sholat jamak. Bahkan lebih dahsyat lagi apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh sebagian mazhab Maliki. Sebagian mazhab Maliki itu ada namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini pernah mengatakan dari Ibnu Ishaq. Abu Ishaq ngomong dengan Ibnu Sirin di dalam apa? Di dalam lingkungan mazhab Maliki mereka mengatakan zahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadiri lil hajah. Bahwa jamaah jumhurul ulama sebagian dari mazhab Maliki membolehkan sholat jamak orang yang enggak bepergian karena sebuah kebutuhan, karena sebuah kesibukan. Liman layat takidu adatan, tetapi syaratnya bahwa jamak yang dilakukan itu karena kebutuhan, karena kesibukan, itu bukan menjadi tradisi, bukan dijadikan kebiasaan. Contoh, sampean rabi, iki sing wis rabi rasa rabine, wong wedok ora oleh rabi loro. Lah wong lanang oleh rabi loro. Gak usah coba-coba wong wedok rabi loro. Tapi sing janda-janda ki oleh. Mbah sapa? Mbah Jaikem, sapa neh? Mbah Pat, sapa meneh? Mbah Mur, sapa meneh? Oleh rapine pas rapi kok tamune akeh. Dipajang misal, dipajang, terus gak sempat sholat duhur karena wong tamunya sibuk, lah ditinggalkan tamunya, barangkali nanti tamunya kecewa. Boleh, gak harus bepergian,
gak harus sakit. Jenengan pas butuh begitu. Yang penting jangan apa? Jangan untuk kebiasaan. Boleh sampean jamak, ya wis engko tak jamak salatku ning salat asar. Duhure ra iso, asare ra iso, isih oleh. Misal sampai sibuknya karena Mbah Pat ini bias pengantin, misal. Iki misal. Make up-nya ini kalau sampai diusap itu akan luntur. Misal suwi macai meneh nanti tamunya kecewa. Maka teruskan aja ibu hari itu. Jenengan gak usah sholat zuhur, gak usah sholat asar. Nanti setelah maghrib, sebelum malam pertama, sampean sholat qodho. Seandainya ya kita gak ngerti, tahu-tahu ada berondong datang melamar Mbak Pat, siapa tahu? Oh, rahasia ilahi. Oh, sekarang ida nanti ya. Artinya ibu, ingat ibu, apa bu? Boleh sholat jamak meskipun gak pergi. Syaratnya apa? Tadi yang pertama karena sakit. Yang kedua karena urgen. Yang kedua karena urgen, ada masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ibu ingat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah sholat oleh kalian karena sesungguhnya sholat itu waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi karena kesibukan manusia, karena bepergian manusia, boleh dijamak dan boleh diqodho. Yang penting jangan pernah ninggalin sholat. Jadi ingat ibu, kalau masih bisa dijamak. Kalau zuhur sama asar kok masih lewat karena tamunya banyak, karena kita hajatan misal, boleh dilakukan setelah maghrib. Jadi setelah maghrib jenengan qodho. Yang diqodho apa? Zuhur dan asar. Jadi setelah maghrib, setelah jenengan sholat maghrib, jenengan sholat zuhur, usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qodho'an lillahi ta'ala. Terus setelah itu sholat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qodho'an lillahi ta'ala. Baru malam pertama. Udurnya sering bergawe pun boleh ibu. Yang penting jangan dijadikan kebiasaan. Demi Allah ibu, demi Allah ini saya katakan, dari saya usia 9 tahun sampai detik ini belum pernah saya sholat qodho. Belum pernah. Dan belum pernah saya meninggalkan sholat. Satu kali pun belum pernah. Makanya ibu-ibu yang pernah meninggalkan, yang mungkin pernah santai-santai 1 tahun, mulai diqodho sebelum mati. Nah, kalau yang dijamak itu yang akan datang, jangan pernah ninggalin sholat dijamak. Seperti itu. Jual bakso nggak boleh ninggalkan. Jual gas nggak boleh ninggalkan sholat. Balik dulu. Kalau rewang bagaimana? Misal rewang itu ketika jenengan tinggal kok kemudian jadi berantakan, jangan tinggal. Tapi kan kalau sekarang kan yang rewang banyak bu, bisa gantian. Wong naik panggung aja gantian. 5 jaga meja, yang 3 naik panggung, yang 2 jaga meja. Naik panggung aja bisa kok, malah sholat gak bisa. Malah kemarin sudah ada yang masuk YouTube.
Artis kilat permai. Masya Allah. Lajulah. Yang penting sholat. Ada yang bertanya Ibu? Ya. Jadi kalau sering-sering kodok itu mana? Kalau sering-sering kodok karena emang dia pekerjaannya begitu nggak apa-apa. Seperti Pak Ahmad. Seperti Pak Ahmad ini dari kerja tempat yang pertama ke kerja yang kedua kan nggak mungkin mau sholat, misal ini sulit mau sholat, nggak apa-apa, sholat asarnya setelah maghrib. Pokoknya jangan pernah tidak sholat. Tetapi ketika memang bisa ya harus sholat tepat waktunya tadi. Kitabam mau kuta, waktunya udah ditentukan. Makanya kalau yang lewat waktu yang sudah ditentukan namanya sholat qadha. Kenapa? Ada adaan, ada qadhaan. Yang adaan ini yang tepat waktu. Tapi sebenarnya kalau kita usahakan bisa enggak? Bisa. Misal wong tandur borong jam 4 berangkat. Ya lek subuh nang ngendi lek jam 4 berangkat. Ya berangkatnya agak diulur dikit lah, setelah subuh baru berangkat, sholat subuh dulu. Ojo sampai, ya kan ada yang sampai jam 4 berangkat. Ya di sini mungkin saya nggak pernah ngeliat. Di desa Negeri Ratu banyak jam 4 sudah berangkat. Ngejar supaya sehari itu dapat 1 hektar. Itu pun nanti maghrib sampai rumah, boyoke nang ngarep sampean. Boyoke nang buri. Itu lumayan, itu bisa dapat 150, bisa dapat 200, tapi tadi luar biasa. Tetapi kalau kita mau manage-nya bisa nggak? Bisa, Bu. Setelah subuh berangkat, nanti begitu duhur istirahat, sholat di situ nggak apa-apa. Di pemalang sawah, di matang sawah, nggak, misal lupa nggak bawa sajadah, sajadahnya ya bumi itu pakai daun. Yang penting nggak kelihatan tai ayam di situ, itu masih suci. Kenapa? Karena dunia ini semua adalah tempat sujud. Bahkan lo jenengan itu boleh lo sholat di WC asalkan memang itu darurat. Misal jenengan jadi TKW, majikan jenengan itu menyuruh jenengan nggak boleh sholat, maka jenengan harus sholat. Ayo, sampan kalau ya sampan nggak pernah ke Eropa ya, ke Taiwan, ke Korea Utara, Korea Selatan, itu negara komunis Ibu. Mereka nggak kenal dengan agama. Kita nggak pernah dengar orang azan, nggak pernah lihat orang sholat. Lalu kemudian jenengan mampir di sana atau terdampar di sana, lalu kemudian kerja dengan orang kafir itu, dan orang kafir itu melarang jenengan sholat, maka jenengan pun harus sholat. Di mana sholatnya? Di WC. Saking pentingnya sholat, gak ada alasan tidak sholat. Masya Allah, Bu. Jadi pokoknya ojo sampai ora sholat. Gugur kewajiban saya menyampaikan ini. Kalau jenengan masih nggak percaya ya monggo, nggak apa-apa. Tapi ingat nanti setelah mati nggak ada yang bisa menolong jenengan kecuali hanya sholatnya jenengan. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi dari seluruh ibadah. Meninggalkannya pun itu adalah dosa yang paling tinggi dari seluruh dosa. Ya. Oh, boleh nggak perempuan yang setiap Jumat sholatnya sebelum bapaknya turun masjid? Boleh. Yang penting sudah masuk duhur. Kapan tanda masuk duhur? Tanda masuk duhur itu kalau sudah azan yang pertama, bukan yang kedua, yang pertama.
Begitu masjid adzan yang pertama, jenengan sholat duhur gak apa-apa. Jadi orang yang gak boleh sholat, dengarkan Bu, ini penting nih. Orang yang gak boleh sholat saat laki-laki belum turun masjid adalah laki-laki yang dimungkinkan dia masih bisa ke masjid. Itu nggak boleh sholat duhur kecuali dia sudah melihat orang turun dari masjid. Siapa? Misal begini, begitu adzan saya sakit mendadak, demam, demam, saya minumi obat nggak sembuh-sembuh. Nah, selama menunggu itu saya nggak boleh sholat. Kenapa? Diperkirakan saya sembuh demamnya, saya harus cepat ke masjid untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu diakhirkan. Itu bagi siapa sebenarnya? Bagi orang-orang laki-laki yang dimungkinkan dia masih bisa berangkat ke masjid. Perempuan gak ada urusannya. Begitu ada pertama jenengan sholat gak apa-apa, gak usah nunggu bapaknya turun ke masjid. Kenapa? Karena jenengan hari itu sudah niat gak ke masjid dan memang jenengan gak wajib ke masjid. Ini kadang keliru narok dalil. Jadi itu Ibu, itu hanya bagi laki-laki Ibu, hanya bagi laki-laki yang dimungkinkan dia masih sempat untuk mengikuti sholat Jumat. Laki-laki itu Bu wajib hukumnya sholat Jumat. Makanya dia belum boleh sholat duhur sebelum turun masjid. Tapi kalau memang dia niatnya itu memang nggak ke masjid karena memang sakitnya nggak mungkin sembuh, boleh nggak laki-laki itu begitu adzan sholat duhur? Boleh. Kenapa? Karena dia punya penyakit yang nggak mungkin berangkat ke masjid. Yang tadi itu yang nggak boleh adalah laki-laki yang punya penyakit yang dimungkinkan masih bisa sembuh pada masa waktu Jumatan orang di masjid. Paham? Yang lain. Aku kadang sholat dia, cuman mikir diterima ida aku. Ya Allah. Pasti diterima. Jangan ngomong nggak diterima. Diterima tidak diterima. Lebih baik kita ngomong nggak diterima, kemudian kita nggak meninggalkan. Jangan gara-gara aku ini kayaknya nggak diterima, nggak sholat aja lah, malah parah itu. Malah parah itu. Jadi dikit-dikit Ibu, dikit-dikit dapatnya gini ya. Ya silakan lah, mau ke panggung, mau nyanyi monggo, nggak, tapi jangan tinggalin sholat. Nggak ada urusan itu, nggak ada urusan. Sholat tetap diterima, tetap diterima. Jangan justru, wah saya ini masih kotor lah, saya nggak mau sholat, ya malah semakin kotor. Saya ini, ya justru nanti begitu kita terus sholat itu akan mendidik kita menjadi bersih. Lama-lama. Kalau putus sekarang belum, besok lagi belum, besok. Kalau enggak ya 10 tahun yang akan datang kan udah tua, masa masih ke panggung lagi udah tua. Yang lain Ibu, wajib sholat meskipun kita merasa tidak diterima, tapi yakinlah bahwa pasti diterima. Nggak diterima. Wong nggak baca Fatihah aja boleh, asalkan kita nggak bisa Al-Fatihah. Yang wajib cuma Fatihah kok Bu, yang lainnya itu nggak wajib. Sama tahiyat akhir dan sholawat.